Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya, Laras Lesdiantoro. Kali ini sedikit telat karena ya tadi saya sudah rekaman, tapi ternyata filenya bermasalah itu. Suara saya kok nggak keluar sama sekali gitu. Ini garis-garisnya segala macam saya buat saat rekaman tadi. Jadi ya daripada buat ulang, ngulik-ngulik lagi, tak biarin di sini. Tapi yang jelas saya tetap akan melakukan prediksi dan analisa untuk hari ini, tanggal 6 Februari tahun 2025. Oke, kita langsung ulik saja. Mudah-mudahan tidak error lagi. Di satu hari ya, kita kemarin ternyata market naiknya melebihi perkiraan saya. Saya sampaikan kalau ya sampai di 70, ternyata sampai di 82. 12 dolar lebih tinggi daripada perkiraan saya. Ya memang secara geopolitik emang lagi nggak bagus ya. Jadi Amerika nih, Trump lagi penuh dengan retorika. Ada perang dagang dengan Cina dan itu sudah berlangsung, sudah dimulai saling perang tarif. Kanada dan Meksiko ya masih tunggu dulu, masih mau diskusi dulu. Dan untuk kalender ekonominya hari ini seperti biasa di hari Kamis ada jobless claim. Untuk inisial jobless claim diperkirakan naik tipis dari 207.000 menjadi 213.000. Kemudian jobless claim for week average naik dikit juga dari 212.500 menjadi 215.500. Naiknya hanya 3.000, kalau yang tadi naiknya 6.000. Kemudian continuing jobless claim diperkirakan naik dari 1.858.000 menjadi 1.870.000. Ada kenaikan nih, kenaikannya 12.000, lumayan. Nah, ada kondisi-kondisi yang saat ini membuat emas masih kuat, masih perkasa di atas. Tambah lagi nih, bisa-bisanya nih kemarin itu Trump ngomong kalau Amerika akan mengambil alih Gaza. Ya sebelumnya usul kalau penduduk Gaza relokasi dulu sementara di Iran dan Indonesia. Usulan itu ditolak semua menolak karena tahu itu cuma akal-akalan. Akhirnya dia buka juga akal-akalannya. Kalau Gaza mau dia kuasain, nada. Ini berbahaya nih. Saya belum tahu nih informasinya tentang pendapat ini, gimana Rusia, gimana Iran terutama ya, Iran menanggapinya, Yaman atau yang lainnya. Ini jelas bola panas baru dan ini bisa mengangkat harga emas lagi. Nah, ini untuk satu hari ya. Hari ini open di atas open sebelumnya, di atas pivot, maka targetnya adalah target up. Target sampai harga tertinggi di 2822,42. Kalau pakai ini ya, pakai Koptah artinya seperti itu ya. Tapi hati-hati karena kalender ekonomi juga besok ada non-farm payroll. Iya sih, iya. 4 bulan belakangan ini non-farm payroll tuh nggak begitu dianggap gitu. 4 atau 3 bulan ya. Ya pokoknya beberapa kali nih non-farm tuh nggak dianggap. Biasanya ada turbulensi harga gitu. Harga tiba-tiba sangat agresif. Tapi bulan-bulan ini non-farm ya biasa aja. Kayak rilis data yang lain. Nah nggak tahu nih besok malam. Karena besok kan Jumat pertama. Dan setiap bulannya saat Jumat pertama itu memang rilis data ketenaga kerjaan. Salah satunya non-farm payroll dan orang langsung nyebutnya non-farm payroll gitu aja. Padahal ada data lain yang ya itu yang ngaruh juga, makanya ketika data-data itu diumumkan itu membuat harga bergerak dengan sadis. Jadi besok ada non-farm payroll sama unemployment rate, tingkat pengangguran, dan nilainya diperkirakan turun. Kalau penganggurannya tetap di 7,5. Non-farm payroll yang turun 223 menjadi 141. Itu biasanya buruk untuk ekonomi, baik untuk emas kan ya. Jadi ini agak bahaya, bisa menambah tinggi harga emas. Oke, secara teknikal balik lagi untuk harian ini masih salah scroll.
Untuk harian ini masih sangat-sangat bullish ya. Kemudian untuk 4 jam, ini yang sudah saya tanda-tandain tadi ketika rekaman yang ternyata suaranya nggak masuk nih. Ya peluang naik tentu ada. Alasan tadi, prediksi saya balik lagi ke 80 kemudian menuju 900. Jadi prediksi tahunan kalau tahun ini bisa sampai ke atas 3000 sudah terlihat. Jalannya sudah terlihat. Nah sekali lagi untuk naiknya mungkin dia akan coba all time high baru lagi ya. Kemarin udah ada all time high baru, mungkin hari ini ada lagi. Nah itu memang tugas kalau Kopta, dia open di atas open sebelumnya lebih tinggi dari nilai pivot, itu targetnya adalah target up. Oke, sementara untuk turunnya kalau dilihat dari 4 jam ada batas-batas ini. Jadi ada di 2845 dan 2815. Kemungkinan koreksi turunnya ke situ. Kemudian ke 1 jam. Sebentar, balik ke 4 jam dulu. 4 jam di sini ada zona supply yang jika gagal dilewati maka kemungkinan dia akan balik turun ke angka-angka ini ya. Angka-angka yang tadi saya sebutkan. Kemudian balik ke 1 jam. Sepertinya zona supply-nya juga cocok. Ini merah sementara masuk kemudian merah. Ada support di sini di 2861. Sekarang di 70 ya. Nah sebelumnya angka 70 juga menjadi resisten yang cukup kuat, dia tertahan di sini ya kan. Kemarin saya ngomong naiknya mungkin ke 70, 60 dan 70. Nah 60 juga tertahan, 70 juga tertahan. Masih cocok ya analisa saya sebenarnya, cuma ternyata tembus, akhirnya tembus. Nah ketika dia turun ternyata ini biasanya nih kalau ada resisten ditembus, dia menjadi support, tapi ternyata gagal menjadi support. Supportnya masih di sini. Kemudian ini berusaha nembus lagi. Kalau ini gagal, maka dia tarik baliknya ke sini. Ini yang dari 1 jam ya. Jadi bukan koreksi besar, hanya internal. Ini kalau tak tambahin dengan retracement. Nah, kira-kira gitu. Nah, ini pas 50%-nya juga di sini. Polanya kelihatan ya. Ya, sekali aja dia ada turun ke sini, kemudian stokastik dan RSI-nya cocok, ya Anda bisa pasang buy. Tapi beberapa hari ini banyak yang ngeluh, Pak ditunggu koreksinya baru mau buy karena ini takut sudah deket ATH, tapi ternyata nggak ada koreksinya. Iya derita. Mau ngomong derita lu gitu nggak enak ya. Kelihatan nggak empati gitu. Tapi ya memang kondisinya seperti itu. Nah di sini perhatikannya aja ini ya. Mungkin nggak sampai ke bawah, ya siap-siap di 60. Kalau ternyata tembus, ya sebenarnya siap-siap 60-nya udah lewat ya jam sini. Tapi ini jam 3 malam, kita masih tidur. Di 15 menit kita cek. 15 menit sementara setwis ya. Nah, angkanya juga sama. Masih. Nah, jadi untuk saat ini saya sih masih percaya akan ada all time high baru lagi. Kalau mau merem-mereman langsung ambil ya monggo, tapi saya tidak sarankan. Mending tunggu koreksi. Hanya saja kadang-kadang koreksi emang nggak dikasih. Jadi ya kita harus pintar-pintar cara entry yang tepat. Cari kondisi aja. Misalnya di bawah semua, maksudnya RSI atau stokastiknya itu di bawah semua, kurang dari 20%. Oke gas, nggak apa-apa. Tapi seperti biasa saya ingatkan kembali, tidak ada satupun teknik analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures bawa kita terbang tinggi dengan strategi tepat. Kita raih mimpi di setiap transaksi ada peluang.